kukira pengampunan yang ku terima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik-Mu. Daramu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milik, seluruh hidupku. Daramu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Shalom kepada semua. Bersama-sama lagi kita pada hari ini di dalam ibadah online. Jemaat sekalian, dalam menghadapi situasi pada masa kini, marilah kita terus tetap setia datang kepada Tuhan. Di samping itu, marilah kita juga tetap mematuhi SOP apa yang kerajaan arahkan. Baiklah, pada saat ini marilah kita sama-sama siapkan diri kita, dan dalam keadaan yang tenang kita akan masuk di dalam doa senyap. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan, mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Dia yang layak terima segala pujian dan hormat. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Buat dan penuh kemuliaan, satu suara kami nyatakan.
hanya dekat kepadamu. Aku rasakan tenang hanya dalam hadiratmu. Ku rasakan damai-Mu. Padamu berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku.
sertaku. Terima kasih Yesus, terima kasih atas kasih setiamu dalam hidup kami. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, kami menyembahmu sekarang. Oh Yesus, haleluya Tuhan Yesus, salib Tuhan. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami menghadap Tuhan Kami yang Maha Esa. Saat ini Tuhan kami datang memohon pengampunan daripada Engkau Tuhan Yesus. Kami datang mengaku setiap dosa-dosa pelanggaran kami di hadapan Engkau Tuhan. Pada saat itu Tuhan kami mohon Tuhan, Engkau mengampuni kami Tuhan, Engkau berikan kami belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami Tuhan di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Ampuni setiap mata kami yang melihat Tuhan, bahkan bibir kami yang berbicara ya Tuhan, bahkan telinga kami yang mendengar Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus. Bapa di syurga, tangan kami yang melakukan Tuhan, ampuni kami. Ampuni dosa kami terhadap orang tua kami Tuhan Yesus. Ampuni dosa-dosa kami Tuhan Yesus kepada orang di sekeliling kami Tuhan. Kami mengaku setiap dosa pelanggaran kami di hadapan Engkau pada saat itu, karena kami tahu Engkau Tuhan yang memberikan kami kelepasan Tuhan, yang memberikan kami pengampunan Tuhan. Kami mengaku dosa kami Tuhan pada saat itu Tuhan di hadapan Engkau, dan kami bersyukur Tuhan untuk pengampunan yang Kau memberikan bagi kami Tuhan melalui anak-Mu Yesus yang telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib bagi menggantikan setiap kami orang-orang yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih atas kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan lebih dalam lagi Tuhan pada saat ini Tuhan, karena kami percaya hanya dengan di dalam hadirat-Mu Tuhan, diam di dalam hadirat-Mu kami merasakan ketenangan Tuhan. Kami merasakan damai memenuhi kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Rasakan kebenaran
syukur kami yang naik dinaikkan kepada Engkau Tuhan Yesus. Melalui puji kami sembah kami kepada Engkau Tuhan. Kiranya berbawa harum di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Dan inilah seruan doa pengampunan kami. Engkau mendengar Tuhan dan Engkau memberikan kami pengampunan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab minggu ini dipetik dari Injil Matius 26 ayat 36 hingga 42. Kitab Matius. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memegangnya. Terdapat di dalam Lukas 11 ayat 28. Jemaat sekalian, marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Setiap langkah percaya dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badan hidup. Ku tak menyerah, kau
Shalom kepada jemaat Tuhan yang dikasihi. Nah, sungguh kita bersyukur karena sekali lagi Tuhan memberikan kita atau menganugerahi kita satu masa untuk kita bersama-sama mendengarkan khotbah pada hari ini. Nah, saya berharap semua para jemaat baik-baik sahaja, walaupun kita sudah lama tidak bersama-sama beribadah secara fisikal. Tetapi dimanapun kita berada, ibadah itu tetap kita dapat laksanakan melalui online, dan kita pasti Tuhan masih menyertai kita. Nah, kita berharap dan sungguh juga kita sangat bersyukur nampaknya keadaan bertambah baik pada ketika ini, dan kita berharap itu akan berterusan bertambah baik sehingga kita akhirnya dapat beribadah secara fisikal lah. Nah, sebelum kita mendengarkan khotbah pada hari ini, marilah kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa di surga, kami bersyukur, kami datang kepadamu dengan kesyukuran di dalam hati kami, dengan menyatakan bahwa kami benar-benar merindukan segala perkara yang telah Engkau lakukan untuk kebaikan kami. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau menganugerahi kami satu masa untuk mendengarkan firman daripada khotbah, firman-Mu daripada khotbah hari ini. Bapa di surga, teruslah lindungilah kami seketika kami mendengarkan firman ini, supaya Bapa di surga, apapun yang Engkau katakan, Engkau ingin sampaikan kepada kami, benar-benar itu sampai di dalam hati kami dan sampai di dalam fikiran kami, sehingga kami dapat melakukannya itu dalam kehidupan seharian kami. Berfirmanlah kepada kami, inspirasikanlah kami dalam seluruh kehidupan kami, agar Bapa di surga, segala perkara yang Engkau inginkan kami lakukan dalam hidup ini dapat kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa-doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, sekali lagi saya ucapkan shalom kepada para jemaat semua. Nah, mungkin kita semua sudah tahu, atau mungkin ada juga yang belum tahu, bahwa minggu ini adalah minggu pertama kita masuk di dalam musim Prapaskah. Oke, kalau kita melihat dalam kalender kita, kalender yang dikeluarkan oleh Gereja BCCM, di mana minggu ini adalah minggu pertama, minggu Lent. Dengan kata lain, kita sudah masuk di dalam minggu Prapaskah. Nah, jadi ini bermakna bahwa segala khotbah-khotbah yang akan kita dengar sepanjang kira-kira 4 hingga 5 minggu ini, semua khotbah-khotbah itu akan berkaitan tentang penderitaan dan penyaliban Kristus. Oke, karena kita sudah masuk di dalam musim Prapaskah. Oke. Nah, hari ini Lent yang pertama kita akan mendengar khotbah yang bertajuk Cawan ilahi daripada Allah. Oke. Cawan ilahi daripada Allah. Dan teksnya itu adalah Matius pasal 26 ayat 36 hingga 42. Matius 26 ayat 36 hingga 42. Ini adalah kisah Yesus di Taman Getsemani. Oke. Nah, mari kita sama-sama membacakan kisah ini. Matius 26 ayat 36 hingga 42 berbunyi demikian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus,
tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Inilah firman Tuhan. Nah, seperti yang saya sudah katakan tadi, khotbah-khotbah yang akan kita dengar sepanjang kira-kira 4 hingga 5 minggu, sehingga pada Jumat Agung atau sehingga pada hari penyaliban Kristus, itu adalah khotbah-khotbah tentang penderitaan dan kematian Kristus. Nah, jadi nampaknya memahami penderitaan dan kematian Kristus itu amat penting, sehingga ada musim gerejani di mana beberapa minggu itu dikhususkan untuk memahami perkara ini sahaja. Nah, mengapa itu sangat penting bagi kita umat-umat Kristen? Mengapa itu sangat penting? Karena penderitaan dan kematian dalam kehidupan seorang manusia itu sangat dekat sebenarnya. Sepatutnya memahami penderitaan, apa itu penderitaan, dan memahami apa itu kematian, itu sepatutnya kita tidak bermasalah memahami itu semua. Mengapa saya katakan demikian? Karena hampir semua di antara kita ini pernah merasai kehilangan. Dengan kata lain, kehilangan seseorang yang kita sayangi, mengalami kematian. Mengalami kematian. Atau dengan kata lain, kita kehilangan seseorang yang akhirnya pergi meninggalkan kita. Juga hampir semua di antara kita ini pernah merasa menderita dan sakit. Sama ada sakit secara fisikal atau sakit secara emosi. Hampir semua di antara kita ini pernah merasa demikian. Pernah merasa kehilangan, kesedihan, pernah merasa sakit dari segi emosi, dari segi fisikal. Oleh itu, mengapa saya katakan bahwa memahami semuanya itu tidaklah sukar bagi seorang manusia, karena ya kita semua mungkin kita semua pernah merasainya. Oleh itu, memahami kematian dan penderitaan Kristus itu amat penting, karena itu sangat dekat dengan kita semua. Sebenarnya saya ingin katakan di sini bahwa itulah kelebihan Tuhan kita, Tuhan yang kita sembah. Dia sebenarnya ada satu kelebihan berbanding dengan agama-agama yang menyembah Tuhan lain daripada Tuhan yang kita sembah. Mengapa saya katakan dia ada kelebihan? Karena Kristus sendiri sebagai Tuhan, dia pernah menjadi sebahagian daripada kita. Dia pernah menjadi sebahagian daripada kita. Dia pernah mengalami apa yang kita pernah alami. Dia pernah mengalami kematian, dia pernah mengalami penderitaan dan kesedihan, malah kegentaran dan ketakutan. Itu sebenarnya bukan satu kelemahan. Jangan mendengar kata-kata dari luar yang mengatakan bahwa mengapa Tuhan kamu mati? Sungguh lemah Tuhan kamu. Sebenarnya itu bukan kelemahan. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kelebihan Tuhan kita. Tuhan mereka tidak pernah merasa sakit. Tidak pernah merasa sakit, tidak sama dengan Tuhan kita. Tuhan kita pernah merasa sakit sama seperti kita. Dengan kata lain, Tuhan kita memahami perasaan manusia, memahami bagaimana manusia itu merasa sakit, merasa sedih. Itu adalah kelebihan Tuhan kita. Sebab itulah jika kita memahami apa itu penderitaan, kesakitan, dan kematian, kita lebih mudah memahami siapa Yesus Kristus. Karena dia juga pernah mengalami semuanya itu, sama seperti kita. Nah, oleh itu pada hari ini saya ingin memperkenalkan satu idea yang memang sudah lama terdapat di dalam Alkitab. Satu idea yang berkaitan dengan kematian dan penderitaan Kristus. Satu idea yang berkaitan dengan kematian dan penderitaan Kristus. Khususnya penderitaan Kristus lah, karena kita sudah masuk di dalam musim Paskah. Nah, idea ini atau topik ini sebenarnya sangat bersesuaian dengan minggu atau musim Paskah.
sangat bersesuaian dengan minggu atau musim Paskah yang sudah kita masuki pada minggu ini. Lent pertama. Okey, Rabu yang lalu itu adalah lent pertama kita. Okey. Nah, sebenarnya dalam topik kita yang sebelum ini, dalam khotbah saya sudah bawakan 2 khotbah daripada topik kita yang sebelum ini, yaitu kerajaan Allah. Sebenarnya ada perkara lain yang kita boleh ulas di dalam topik ini, topik tentang kerajaan Allah. Mengapa saya katakan ada banyak perkara yang lain lagi? Kerana sepanjang khotbah Yesus di atas bukit, bab 5 hingga bab 7 dalam kitab Matius, itu semua dia berkata tentang kerajaan Allah. Dan juga perumpamaan Yesus, ada beberapa perumpamaan Yesus. Itu semua berkata tentang kerajaan Allah. Jadi ada banyak perkara sebenarnya yang kita boleh ulas di dalam topik khotbah kita yang sebelum ini, yaitu kerajaan Allah. Dan kita hanya dapat mendengar 2 sahaja hari itu. Namun kita tinggalkan dulu yang itu. Oke, kita tinggalkan dulu yang itu. Kita masuk ke dalam satu topik yang baru, yaitu topik tentang penderitaan dan kematian Kristus, bersesuaian dengan musim Paskah yang kita sudah masuki minggu ini. Oke. Jadi berkenaan dengan tema kita hari ini, mungkin ada yang merasa ini sedikit berbeza. Namun jangan risau, saya akan jelaskan dengan sebaik mungkin. Jadi berkenaan dengan tema kita hari ini, piala ilahi daripada Allah. Oke. Piala ilahi daripada Allah atau cawan ilahi daripada Allah. Oke. Nah, dengan tema inilah yang akan memandu kita untuk memasuki keseluruhan. Tema inilah yang akan memandu kita untuk memasuki satu idea. Oke. Tema inilah yang akan memandu kita atau menolong kita memasuki satu idea yang terdapat di dalam Alkitab. Sebenarnya dalam seluruh Alkitab tentang penderitaan yang dialami oleh Kristus. Oke. Saya ulangi sekali lagi, tema kita piala ilahi daripada Allah, itu tema kita, atau cawan ilahi daripada Allah. Tema inilah yang akan membantu kita memasuki atau memahami satu idea di dalam Alkitab yang menyatakan tentang penderitaan yang Kristus alami. Oke. Piala atau cawan ilahi daripada Allah. Nah, piala atau cawan yang kita gunakan biasanya kalau dalam kehidupan seharian kita tidak panggil cawan atau piala, kita panggil gelas kan. Biasanya benda ini atau cawan atau gelas itu kita gunakan untuk minum. Oke, kita gunakan untuk minum. Dan piala itu juga walaupun kadangkala kita nampak itu seperti satu pemberian atau hadiah begitu, atau anugerah, itu dalam bentuk piala kan. Namun fungsinya tetap sama, satu saja. Sama ada dia gelas kah, cawan kah, atau piala kah, itu satu saja fungsi utamanya. Kita gunakan untuk minum. Oke, kita gunakan untuk minum. Jadi tidak kiralah cawan kah, piala kah, atau gelas kah, fungsi utamanya satu sahaja. Oke, satu sahaja, yaitu kita gunakan untuk minum. Cuma bezanya kadangkala piala itu yang ada ukiran dan nampaknya dia ada cantik dan ada hiasan-hiasan, itu kita sebut piala. Dan biasanya kita tidak gunakan untuk minum, walaupun kita memang boleh gunakan untuk minum. Cawan dan gelas itu yang kita gunakan sehari-hari, mungkin itu. Dalam pikiran kita mungkin itu. Namun cawan yang disebut di dalam Alkitab, ini sangat penting. Cawan yang disebut di dalam Alkitab, khususnya para nabi, mereka selalu menyebut tentang perkara ini, cawan dan piala. Juga kitab Wahyu, kitab Wahyu juga ada menyebut tentang perkara ini, cawan atau piala daripada Allah. Nah, cawan yang terdapat di dalam Alkitab ini sebenarnya adalah satu gambaran yang menggambarkan tindakan Allah terhadap nasib manusia.
yang menggambarkan tindakan Allah terhadap nasib manusia. Okey. Atau dengan kata lain, cawan yang disebut di dalam Alkitab itu adalah satu keputusan Allah terhadap hidup manusia, menggambarkan satu keputusan Allah terhadap hidup manusia. Okey. Nah, seperti yang saya sudah katakan pada mula-mula tadi, idea ini, cawan ilahi, idea ini sebenarnya sudah lama terdapat dalam Alkitab, sudah lama terdapat di dalam Alkitab. Dari sejak perjanjian lama lagi sehingga pada kitab Wahyu, sehingga pada 4 Injil dan seterusnya kitab Wahyu, perkara ini sering disebut-sebut. Sebenarnya dia sama penting atau sama besarnya dengan kerajaan Allah. Konsep kerajaan Allah itu juga sudah lama, dia sudah bermula sejak dari kitab Kejadian sehingga pada kitab masa Injil, masa zaman Tuhan Yesus. Nah, idea ini juga cawan ilahi daripada Allah. Idea ini juga sudah ada sejak dari perjanjian lama sehingga kepada zaman Yesus Kristus, zaman Injil, sehingga pada zaman Injil. Nah, idea ini atau topik ini sebenarnya kemuncaknya itu adalah teks kita hari ini. Dengan kata lain, idea ini bermula dari zaman perjanjian lama, cawan ilahi daripada Allah itu, idea tentang cawan ilahi daripada Allah itu sudah bermula dari zaman perjanjian lama. Sehingga banyak nabi-nabi yang mengatakan tentang perkara ini. Dan kemuncaknya itu adalah di dalam Injil. Dan teks kita hari ini itu adalah kemuncak tentang idea itu. Itu adalah kemuncak tentang idea itu. Idea tentang cawan ilahi ini. Jadi dalam khotbah kita hari ini, saya tidak akan menjelaskan satu persatu teks. Seperti kan dalam kebiasaan di dalam khotbah-khotbah yang sebelum ini, saya menjelaskan penjelasan teks itu satu persatu mengikut teks. Nah, hari ini tidak. Khotbah kita hari ini tidak. Saya tidak akan buat seperti itu. Karena saya berpikir bahwa cukuplah kita memahami ayat 40 karena saya berpikir bahwa cukuplah kita memahami beberapa ayat yang penting di dalam teks kita hari ini, yaitu ayat 39 dan ayat 42. Ayat 39 dan ayat 42 ini adalah doa Yesus Kristus. Doa Yesus atau kata-kata Yesus. Cukuplah kita memahami dua ayat penting ini. Mengapa saya katakan demikian? Karena idea tentang piala ilahi atau cawan ilahi yang akan saya jelaskan sebentar lagi selepas ini, itulah yang melatar belakangi kata-kata Yesus di dalam ayat 39 dan dalam ayat 42. Dan saya ulangi sekali lagi bahwa ide tentang piala ilahi atau cawan ilahi ini sudah bermula dari kitab perjanjian lama lagi. Dari kitab perjanjian lama, dari kitab para nabi. Nah, di sini saya ingin mengungsikan kepada kita semua bahwa di dalam Alkitab terdapat dua jenis cawan, atau dua jenis piala. Piala yang daripada Allah atau cawan yang daripada Allah. Terdapat dua jenis piala atau cawan yang daripada Allah yang sering dikatakan di dalam Alkitab, khususnya para nabi dan juga kitab Wahyu. Nah, dua jenis cawan ini adalah yang satu ini cawan ini mengandungi keselamatan dan berkat-berkat Allah. Cawan yang mengandungi keselamatan dan berkat-berkat Allah. Satu jenis yang lain pula adalah cawan yang mengandungi murka dan hukuman Allah. Cawan yang mengandungi murka dan hukuman Allah. Ini bermakna bahwa saya ingin ringkaskan di sini bahwa di dalam Alkitab ada dua jenis perbuatan Allah atau tindakan Allah yang digambarkan di dalam piala atau cawan itu sendiri, digambarkan di dalam apa yang terdapat di dalam piala atau terdapat di dalam cawan itu.
yaitu satu tindakan yang membawa keselamatan dan berkat-berkat, dan satu tindakan lagi yang membawa murka dan hukuman kepada manusia. Oke. Nah, di sini kita akan melihat contoh-contoh atau ayat-ayat yang menggambarkan dua perkara ini, yaitu cawan yang membawa keselamatan dan berkat-berkat, ayat-ayat yang menggambarkan tentang cawan yang membawa keselamatan dan berkat-berkat, dan ayat-ayat dari Perjanjian Lama, yang menggambarkan atau menjelaskan tentang cawan yang mengandungi murka dan hukuman Allah. Nah, bagi cawan atau piala yang membawa keselamatan dan berkat daripada Allah, itu kita boleh baca di dalam Mazmur 23 ayat 5. Mari kita membaca dalam Mazmur 23 ayat 5. Saya akan membacakan di sini. Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Piala atau cawan itu sama sahaja. Nah, itu yang pertama. Dan ayat yang seterusnya itu juga dalam Mazmur 16 ayat 13. Mazmur 16, Mazmur 116. Mazmur 116 ayat 13 berbunyi demikian. Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Piala atau cawan yang membawa keselamatan. Nah, dua ayat tadi itu daripada Mazmur 23 ayat 5 dan Mazmur 116 ayat 13 itu adalah dua ayat Perjanjian Lama yang menggambarkan tentang keselamatan, menggambarkan tentang cawan yang membawa keselamatan dan berkat daripada Allah. Nah, sekarang mari kita melihat beberapa ayat yang juga menggambarkan tentang cawan yang mengandungi murka dan hukuman Allah. Ini jenis yang lain lagi, yaitu cawan yang mengandungi murka atau hukuman atau amarah daripada Allah sendiri. Jadi mari kita melihatnya di dalam Yeremia 25 ayat 15 dan 16. Yeremia 25 ayat 15 dan 16. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku. Ambillah dari tanganku piala berisi anggur kehangatan amarah ini, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau. Ayat 16. Supaya mereka minum menjadi terhuyung hayang dan bingung kerana pedang yang hendak kukirim ke antaranya. Yeremia 25 ayat 15 dan 16. Juga seterusnya kitab Yeremia juga, Yeremia 49 ayat 12. Beginilah firman Tuhan, sedangkan orang-orang yang tidak selayaknya meminum isi piala itu telah terpaksa meminumnya, masakan engkau ini akan bebas dari hukuman? Engkau tidak akan bebas dari hukuman, tetapi mesti meminumnya. Nah, 4 ayat itu tadi, 2 ayat dari Mazmur itu menggambarkan tentang piala yang membawa keselamatan daripada Allah. Mazmur 23 ayat 5 dan Mazmur 116 ayat 13. Ayat tadi yang saya bacakan di dalam Yeremia 25 ayat 15 dan 16 dan Yeremia 49 ayat 12 itu adalah cawan yang mengandungi murka dan amarah daripada Allah, murka dan hukuman daripada Allah. Nah, sebenarnya ayat-ayat yang kita bacakan tadi itu hanya sebahagian kecil sahaja yang menggambarkan tentang idea ini, tentang cawan ilahi ini. Hanya sebahagian kecil sahaja. Namun satu perkara yang jelas di sini adalah ada 2 jenis cawan atau ada dua jenis piala. Satu yang membawa kemurkaan
dan satu yang membawa keselamatan. Okey. Nah, sebenarnya banyak lagi nabi-nabi lain yang mengatakan tentang perkara ini. Seperti Habakuk, Nabi Ezra, Yesaya. Contohnya Yesaya 51 ayat 17, Yesaya 51 ayat 22 juga. Habakuk pasal 2 ayat 16 mengatakan tentang perkara ini. Cawan yang mengandungi murka dan hukuman Allah. Okey. Nah, di sini bila kita membacakan teks kita yang hari ini, bila kita membacakan teks hari ini, mungkin ada di antara kita yang tertanya-tanya, cawan apa yang diminum atau diambil oleh Kristus ketika dia berada di Taman Getsemani, ketika dia sedang berdoa. Mungkin ada di antara kita yang tertanya-tanya, kenapa tiba-tiba Yesus mengatakan tentang cawan? Kenapa tiba-tiba dia merasa sedih dan takut, dan dia meminta kepada Bapanya yang di surga supaya mengalihkan cawan itu daripadanya. Nah, kalau kita membaca versi Alkitab yang lain, versi bahasa Malaysia lah, versi bahasa Malaysia yang kulitnya warna merah tu, di situ jelas dia terjemahkan cawan penderitaan. Cawan penderitaan, ayat 39 itu, ayat 39. Di situ kalau dalam versi bahasa Malaysia, Alkitab yang kulit dia warna merah tu, itu di situ dia sebut cawan penderitaan. Tetapi sebenarnya kalau disebut sahaja tentang cawan penderitaan, ini menghilangkan satu idea yang lagi besar atau kurang menjelaskan apakah sebenarnya yang terdapat di dalam cawan itu. Sehingga kalau kita membaca ayat 37, Yesus sendiri merasa takut dan gentar. Merasa sedih dan gentar memikirkannya atau melihat apa yang terdapat di dalam cawan itu. Sebenarnya jika mengatakan sahaja bahwa itu adalah cawan penderitaan, itu menghilangkan makna yang lebih mendalam. Ada makna yang lebih mendalam tentang perkara ini, tentang idea ini. Sebenarnya cawan yang diminum oleh Kristus, jika kita membaca di dalam perkataan para nabi perjanjian lama, cawan ini mengandungi hukuman Allah yang membawa penderitaan. Cawan yang mengandungi hukuman Allah yang membawa penderitaan. Sebab itulah dalam ayat 37 dalam teks kita hari ini, Yesus sendiri merasa sedih dan gentar. Sebab dia tahu apa yang ada di dalam cawan itu. Apa yang ada di dalam cawan itu. Jadi dia sendiri merasa takut dan gentar. Selain daripada itu, dia tahu bahwa jika manusia yang mengambil cawan itu, manusia tidak akan dapat bertahan. Namun cawan itu harus diminum juga, harus diambil juga. Dengan kata lain, tindakan Allah itu harus terlaksana juga. Jika Yesus mahu menyelamatkan manusia, itulah yang dia harus hadapi. Mengambil cawan yang mengandungi hukuman Allah yang menyebabkan penderitaan. Itulah yang Yesus harus hadapi. Sebab itulah ayat 37 menggambarkan bahwa Yesus sendiri merasa sedih dan gentar. Merasa sedih dan gentar kerana dia tahu apa yang terdapat di dalam cawan itu. Itu adalah hukuman yang membawa penderitaan. Dan kita tahu jika kita terus membaca kitab Injil sehingga kepada kisah kematian Kristus, bermula dari Taman Getsemani itu, penderitaannya terus bermula. Dia terus ditangkap di situ dan kemudian akhirnya dia disalibkan sehingga dia mati. Nah, dia tahu tentang perkara itu. Apabila dia mengambil keputusan untuk meminum cawan itu, dia tahu itulah yang dia akan hadapi. Sedangkan sebenarnya, dan ini adalah perkara yang paling penting, sedangkan sebenarnya hukuman yang terdapat di dalam cawan itu adalah hukuman yang sepatutnya diterima oleh manusia. Sepatutnya manusia tidak terlepas dari hukuman itu. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita membaca di dalam ayat
Yeremia 25 ayat 5. Tadi juga kita bacakan ini, Yeremia 25 ayat 15. Beginilah firman Tuhan Allah Israel kepadaku, ambillah dari tanganku piala yang berisi anggur kehangatan amarah ini, dan minumkanlah isinya kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau. Segala bangsa, maksudnya semua manusia. Semua sepatutnya hukuman yang diterima oleh Kristus itu, atau cawan yang diminum oleh Kristus itu adalah cawan yang khusus untuk manusia. Minumkanlah isinya ini kepada segala bangsa yang kepadanya aku mengutus engkau, kata Allah. Namun Yesus tahu, seperti yang saya sudah katakan tadi, Yesus tahu bahwa manusia tidak akan dapat bertahan dalam hukuman. Sama seperti kata-kata Daud di dalam Mazmur 38 ayat 1 hingga 3. Oke. Kalau kita membacakan Mazmur 38 ayat 1 hingga 3. Apa yang Daud katakan di sini, Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh kerana amarah-Mu, tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh kerana dosa-dosaku. Nah, Yesus tahu jika manusia yang menghadapi hukuman Allah ini, manusia tidak akan dapat bertahan. Oleh itu, dia mengambil keputusan untuk menggantikan tempat manusia. Walaupun itu sendiri membuat dia merasa sedih dan gentar. Namun Yesus yang mengambil keputusan itu untuk menggantikan tempat kita. Karena seperti kata-kata Mazmur Daud, kita tidak akan selamat, kita akan hangus dengan amarah hukuman daripada Allah. Yesus tahu kalau manusia dihukum oleh kerana dosanya, habislah kita, hanguslah kita. Kita tidak akan dapat bertahan. Sebab itulah Yesus mengambil cawan itu. Mengambil cawan itu sebahagian untuk mengambil cawan itu sebagai usahanya menyelamatkan manusia, menggantikan tempat manusia di dalam hukuman. Dan bermula dari situlah penderitaan Kristus itu dimulai. Penderitaan Kristus itu dimulai. Nah, jadi apa lagi sebenarnya yang kita boleh katakan kalau kita sudah mengetahui tentang perkara ini? Kita tahu Kristus telah berkorban untuk kita. Dia mengambil cawan itu, cawan Getsemani, cawan penderitaan, cawan yang mengandungi hukuman Allah. Dia mengambil cawan itu untuk kita, dia menggantikan tempat kita. Jika Kristus tidak berkorban untuk kita, hanguslah kita oleh kerana hukuman Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmurnya, ayat Mazmur bab 38. Nah, apa yang kita boleh lakukan adalah kita hanya mampu menyesali dosa-dosa dan kejahatan kita. Kita mahu membalas pun apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk manusia, itu sangat sukar, hampir mustahil. Kalau saya boleh katakan mustahil, karena sebab itulah Yesus mengambil hukuman itu, mengambil tempat kita di dalam penghukuman itu, karena manusia tidak akan dapat bertahan, seperti yang dikatakan oleh Raja Daud sendiri. Jadi apa yang kita boleh lakukan adalah menyesali segala kejahatan dan dosa-dosa kita, dan mensyukuri perbuatan Kristus. Mensyukuri perbuatan Kristus. Selain itu, haruslah kita semua menyadari bahwa akibat dosa itu adalah sangat parah. Akibat dosa itu adalah sangat parah. Karena dosa itu membawa penghukuman, dan penghukuman Allah menyebabkan penderitaan. Itulah yang terdapat di dalam cawan itu. Cawan itu mengandungi hukuman yang membawa penderitaan. Jadi kalau Yesus sendiri pun gentar melihat apa isi cawan itu, kalau Yesus sendiri pun gentar, itu sangat berat sebenarnya, itu sangat berat bagi kita.
Oke, itu sangat berat bagi kita sebagai manusia biasa. Nah, yang terakhir, selain daripada semua yang kita sudah tahu itu, pertama-tama kita haruslah memahami bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha adil. Oke, Allah yang maha adil. Ini bermakna bahwa setiap pelanggaran yang berlaku harus dihukum. Itulah maknanya keadilan. Oke. Keadilan yang ditunjukkan oleh Allah. Setiap pelanggaran itu harus dihukum. Mengapa saya katakan demikian? Karena kalau kita membaca Yeremia 49 ayat 12 seperti yang tadi itu, tidak ada yang terlepas dari hukuman. Siapakah engkau sehingga engkau tidak terlepas dari hukuman ini? Minumlah, kata Allah dalam ayat Yeremia 49 ayat 12 itu. Oke. Nah, seringkali masalah kita sebagai manusia adalah kita suka kepada Allah kalau dia sering memberkati kita kan. Kita mendekatkan diri kepada Allah apabila dia sering memberkati kita. Kita sering merasa selesa dengan kehadirannya. Oke. Namun apabila Allah menghukum, kita tidak dapat menerima bahwa Allah juga itu adalah Allah yang menghukum, Allah yang menjalankan hukuman. Itulah masalah manusia biasanya. Kita menyukai Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah jika Allah sentiasa memberkati dan membuat kita selesa dalam kehidupan kita. Namun kita tidak dapat menerima Allah yang menghukum dengan penuh keadilan. Itulah masalah manusia. Jadi di dalam sepanjang musim Paskah ini, musim Paskah ini, marilah kita sama-sama merenungkan perkara ini, sama-sama menghayati apa yang Kristus telah lakukan di dalam hidup kita. Jadi akhir sekali, marilah kita berdoa. Saya memimpin kita di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang telah Engkau berikan. Bapa kami yang di surga, tolonglah kami supaya kami dapat memahami Engkau sepenuh-penuhnya di dalam hidup kami, memahami segala pengorbanan yang telah Engkau lakukan untuk kami. Bapa Surgawi, terima kasih kerana telah mengilhami kami dengan segala perkara yang kami perlukan, dan biarlah kami memahami segala pengorbanan yang telah Engkau lakukan, supaya Bapa di surga, kami memahami bahwa betapa pentingnya kami memahami segala perkara yang telah Engkau korbankan di dalam Yesus Kristus, dan menghormati Engkau dengan penuh kegentaran di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Terima kasih kepada semua. Selamat berhari Minggu. Telah kulihat mukjizat Kau menderita di kamu dengan darahmu, Kau selamatkanku. Kini ku hidup mengingatkanmu. Pengorbanan yang Kau berikan.
Shalom, selamat pagi, selamat bertemu pada pagi hari ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadirat-Mu untuk membawa hidup kami kepadamu, ya Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan, yang sudah mengajar kami untuk memperhitungkan segala sesuatu dalam kehidupan kami masing-masing. Firman-Mu Tuhan mampu mengubah segalanya. Ketika kami dalam perbuatan yang tidak menyenangkan hati-Mu Tuhan, Engkau Bapa yang sungguh setia untuk tetap mengampuni kami. Dan kami juga bersyukur Tuhan di mana hamba-Mu yang sudah membentangkan firman-Mu pada pagi hari ini buat kami semua. Mari Bapa, Engkau urapi hamba-Mu, berkati agar di mana saja melayani Bapa, Engkau senantiasa memimpin, menyertai. Karena firman-Mu itu ya Bapa, sangat mendorong bagi kami dan sangat memberkati kami masing-masing. Bapa, biarlah Engkau senantiasa Tuhan bersama dengan kami ya Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan memberkati kami, khususnya semua jemaat yang ada di BCC M Indah ini ya Bapa. Bagi jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Bapa, yang jauh daripada Engkau, mari Bapa, Engkau jamah mereka, Engkau jamah hati mereka, agar ada kerinduan untuk hidup dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, dan menyerahkan hidupnya kepadamu Bapa. Dan jemaat Tuhan yang mengalami sakit secara jasmani dan rohani, masalah ekonomi, Bapa, pulihkanlah dan kuatkanlah kami Bapa dalam setiap hidup yang kami miliki. Dengan kasih karunia-Mu Bapa, kami mampu menjalani. Kami berdoa Bapa, penularan COVID-19 ini ya Bapa, bagi dokter yang menangani, Tuhan beri kesehatan, kemampuan untuk memerangi COVID-19 ini ya Tuhan, agar mereka terlindung dan dibungkus oleh darah-Mu yang kudus. Tuhan, biarlah Tuhan COVID ini terhapus daripada buka bumi ini dan berakhir sekarang dan sampai selamanya. Nyatakan mujizat-Mu ya Bapa, yang letih lesu, yang berbeban berat, kuatkanlah kami ya Tuhan. Karena kami percaya Bapa, bahwa satu-satunya Engkau adalah penolong setiap kami yang masih ada pada saat ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk negara Malaysia dan negeri Sabah ya Bapa. Masalah politik dan ekonomi, pulihkan segala keadaan. Berkati semua pemimpin atau pemerintah yang ada di negara ini, supaya dapat kestabilan dalam ekonomi apapun dan stabil dalam takbiran pemerintah ini ya Tuhan. Biarlah hendaknya rakyat hidup dalam damai
dan tentram. Dalam kasih karunia-Mu Tuhan, kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi setiap kami ya Bapa. Kami juga serahkan kepadamu Bapa, anak-anak kami yang akan menduduki SPM pada tahun ini. Biarlah setiap anak-anak ini ya Tuhan, Engkau urapi dan Engkau pimpin, Engkau tolong. Karena anak-anak ini perlu dengan urapan-Mu Bapa dan kasih-Mu supaya semua soalan dapat terjawab dengan baik. Karena kuasa Roh Kudus-Mu menyertai mereka. Bagimu Tuhan tiada yang mustahil. Oleh itu Tuhan, biarlah Engkau jamah setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, supaya dapat memperoleh pelajaran yang terbaik. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan yang indah. Oleh itu ya Tuhan, kami angkat doa syafaat kami kepadamu Bapa. Dan Engkaulah yang akan menjadi jawaban pasti dalam apapun yang kami mohon kepadamu. Dalam nama Yesus, inilah doa syafaat kami yang kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom kepada jemaah yang dikasihi di dalam kasih Yesus Kristus. Kita sedang bersama-sama di dalam ibadah online. Dan pada masa ini kita akan masuk dalam ruangan pengumuman. Baiklah, bermula pada minggu ini kita sudah berada di dalam Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat atau PKPB. Dan kerajaan juga memaklumkan beberapa SOP yang baru. Dan untuk itu juga kita belum mendapat arahan dari pusat untuk membuka semula gereja. Sekiranya kita sudah mendapat makluman dari pusat, jemaah akan dimaklumkan melalui WhatsApp Indah Mandiri. Seterusnya, seperti yang terdapat di dalam grup Indah Mandiri, para jemaah dijemput untuk menyertai program rantaian doa harian. Dan kepada jemaah yang memerlukan pelayanan doa khusus atau firman Tuhan, jemaah bolehlah berhubung dengan penginjil Mark di nomor 0111 623 6043 dan pelayanan akan dilaksanakan secara online atau panggilan telepon. Seterusnya, dan untuk makluman kepada semua, sekiranya ada sesiapa yang ingin memberi sumbangan seperti persembahan, persepuluhan dan janji iman, Anda bolehlah menyalurkan sumbangan Anda melalui BNN atau transfer ke nomor yang tertera di skrin Anda. Jemaah sekalian, marilah kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa dengan menerima berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Sudah